Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Langsung aja ke informasi yang mau gua share kali ini. Ini lagi-lagi dari Doris Yin yang sangat sayang sekali kalau dilewatkan ya, bagi pioner yang barangkali tidak punya Twitter gitu. Izinkan gue buat nge-share di sini karena ini bener-bener setelah gue baca sesaat ya, walaupun sesaat tapi ngena banget. Ini permasalahan yang sedang terjadi di Pi Network semua untuk hari ini gitu, atau updatean terbaru dari Doris Yin ini bener-bener dikumpas tuntas sama beliau. Aduh, kata gue ini bikin gue jadi nggak nafsu buat nge-share informasi yang lainnya dulu lah. Kata gue ini penting banget informasi. Kenapa gue selalu update informasi dari Doris Yin gitu? Gue jujur aja, gue peduli nggak peduli ya, kasarnya gini ya. Karena ini kan dari Twitter ya kan. Ya gue juga nggak mengharuskan siapapun untuk update atau stay selalu di channel Mang Adun, khususnya bagi yang punya Twitter atau Facebook gitu kan. Silahkan saja gitu, pioner yang lain cari sendiri informasi di Facebook, di Twitter gitu. Itu penting banget, gue selalu menyarankan gitu untuk selalu update gitu kan. Nah cuman barangkali dari banyak pioner juga gitu, ada yang nggak punya Twitter atau nggak punya Facebook, maka ini gua niatkan untuk khusus bagi mereka atau pioner yang nggak punya Twitter ya. Itu makanya gua update terus. Kenapa? Karena Doris ini sebelumnya udah gue bahas, beliau ternyata pendiri Pi Network gitu, salah satunya tuh. Jadi termasuk core team. Kenapa selalu gua update dan pembahasan yang beliau sampaikan itu benar-benar real dan masuk akal, dan banyak banget bocoran tentang core team, tentang situasi Pi Network saat ini gitu. Itu beliau utarakan dengan sejelas-jelasnya gitu. Bahkan kalau gue perhatikan konteksnya, itu beliau juga ada istilah sangat menyayangkan ya dengan situasi yang sekarang ini terjadi. Termasuk beliau bahas juga di sini masalah KYC yang lambat. Aduh, ini pembahasan berat banget sebenarnya gitu. Cuman ya mau gimana lagi ya, kita namanya dalam keadaan seperti ini. Ini kenapa banyak orang gitu kan yang seolah-olah menginginkan cepat-cepat open mainnet tapi tidak tahu apa yang tengah terjadi gitu loh di dalam core team khususnya. Ini Doris Yin bener-bener blak-blakan update atau selalu menginformasikan kepada semua pioner gitu kan. Oke, ini jujur aja gue gimana ya ini informasinya yang benar-benar sangat disayangkan kalau dilewatkan ya, bagi siapa yang nggak punya Twitter gitu. Gue harap bisa stay di sini gitu dan simak informasi yang akan disampaikan oleh Doris Yin ini. Ini sangat penting kalau gue bilang. Karena apa? Ini yang sedang terjadi di komunitas Pi Network yang sebenarnya itu loh. Oke, langsung aja ya. Barangkali ada yang punya Twitter juga tidak apa-apa kalau mau ikut stay di channel Mang Adun gitu kan. Karena kan barangkali makanya itu kalau dibaca sekilas gitu kan, informasi dari Pi Network itu dianggapnya biasa saja gitu kan. Tapi kalau misalkan dibahas sedetail mungkin gitu kan, segamblang-gamblangnya, bahkan sedalam-dalamnya, itu ternyata luar biasa gitu. Jadi karena kita kan bagian dari Pi Network gitu, itu sangat disayangkan kalau kitanya juga abai gitu kan, tidak tahu permasalahan yang sebenarnya gitu.
ya. Makanya ini kalau bagi gua pribadi ya, yang selaku gua pribadi selain sebagai perantara atau penyambung informasi dari berbagai sumber gitu, gua pribadi ngerasa gua sendiri yang menikmati informasi, bahkan sangat-sangat membutuhkan informasi karena gue sendiri juga ya nambang gitu kan. Itu loh masalahnya. Dan siapa sih yang nggak pengen segera open minded gitu kan. Tapi jangan sampai kita juga abai kepada setiap permasalahan yang terjadi. Itu masalahnya. Oke? Ya udah, kita langsung baca bareng-bareng aja ya. Itu. Oke, ini udah gua terjemahkan dari Dorisian ya. Izinkan saya berbagi tentang arti harga konsensus terpadu. Banyak orang Tionghoa tahu apa itu reformasi Sang Yang di negara bagian Qin. Reformasinya meletakkan dasar bahwa negara Qin menyatukan 6 negara bagian lainnya dan membentuk dinasti Qin dalam sejarah Tiongkok. Bobot dan ukuran di berbagai bagian negara bagian Qin tidak seragam. Untuk memastikan penerimaan pajak negara, pembuatan timbangan dan ukuran standar membutuhkan implementasi yang seragam di seluruh negeri. Nah, yang 6 negara ini tadi ya, itu jadi harus seragam. Pertama, nah ini nanti masuknya ke pembahasan Penetalk gitu. Pertama, seluruh negara memiliki standar pengukuran standar yang menyediakan kondisi yang nyaman bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pertukaran ekonomi dan budaya. Yang kedua, berdampak positif pada penyatuan sistem pajak dan sistem letnan. Ketiga, kondusif untuk menghilangkan pengaruh kekuatan separatis. Keempat, itu meletakkan dasar untuk menyatukan bobot dan ukuran selanjutnya oleh Kaisar Qin Shi Huang. Oke, kita geser dulu ya. Udah gua ini tadi sampai di Qin Shi Huang ya. Berbagai kisah mana tadi? Berbagai kisah. Berbagai kisah nyata lainnya Ratu Bisa Ular. Kisah Luhua pada tahun 1988, harga beli bisa ular sangat murah. Perusahaan farmasi Amerika yang membuat obat membutuhkan racun ular Cina karena murah dan berkualitas. Meskipun orang merasa bahwa bisa ular tidak berguna, tetapi banyak kandungan dalam racun ular untuk pengobatan modern memiliki arti yang sangat penting. Pemasok racun ular Cina terbesar dan tidak ada yang mengatur mereka untuk menyatukan harga sehingga harganya sangat murah karena penduduk setempat hidup dalam kemiskinan. Ingat ini ya, ini nanti ada hubungannya dengan ya kehidupan global saat ini gitu. Oke, sampai kemiskinan 20.000 RMB sudah merupakan harga yang sangat mahal bagi mereka. Dia membeli 20.000 RMB dan menjual racun racun RMB itu apa sih? Dan menjual 1 juta RMB dari pemasok racun ular Guangxi ke perusahaan farmasi Amerika. Dia juga menemukan bahwa harga obat ini kemudian dijual hingga ratusan juta RMB. Jadi dia mengeluarkan semua dana untuk membeli bisa ular. Membeli semua 90% persediaan bisa ular di Cina gitu ya. Sebentar, gua sebelum melanjutkan pengen tahu RMB itu apa sih? RMB yaitu adalah uang Tiongkok ya. Renminbi adalah mata uang resmi Tiongkok. Uang ini dicetak dan ya berarti RMB itu renminbi ya. Rupiah lah kalau bagi kita mah ya. Oke, kirain gue tuh apa gitu loh. Jadi itu RMB itu satuan uang Cina ya gitu.
Kita sampai di persediaan bisa ular Cina. Selama bertahun-tahun perusahaan farmasi Amerika Serikat mengalami banyak kerugian. Nah, ketika Lu Hua menghentikan pasokan. Nah, ini ingat ke apa? Koin gua, Bitcoin ya. Ini pemasok. Ntar kita lanjut ya. Mana tadi kerugian ketika Lu Hua menghentikan pasokan perusahaan. Nah, oke. Kita lanjut. Perusahaan farmasi Amerika Serikat beralih mengimpor racun ular dari Vietnam, Thailand, dan tempat lain. Namun karena keterbatasan area lokal, outputnya kecil. Spesies bisa ular tidak sebanyak Cina yang memiliki banyak jenis dan hasil yang besar. Perusahaan farmasi Amerika hanya dapat menemukan investor retail untuk membeli selama bertahun-tahun. Impor massal skala besar telah menimbulkan kesulitan. Lu Hua sebagai ratu bisa ular yang bisa memiliki, ya maksudnya yang memiliki banyak sumber daya dan mengalami kondisi pasar. Perusahaan farmasi Amerika secara bertahap menyadari pentingnya Lu Hua. Setelah itu perusahaan farmasi Amerika mengirim perwakilan untuk bernegosiasi dengan Lu Hua untuk kerjasama yang saling menguntungkan, dan kemudian Lu Hua membuka sumbernya ke pihak lain. Wow, luar biasa. Amerika sampai berani ya melakukan negosiasi gitu loh. Itu padahal udah di stop itu. Kita lanjut. Terus saling, dan Lu Hua membuka sumber pihak lain, dan ratusan botol racun ular berhasil dibeli oleh perusahaan farmasi Amerika. Banyak perusahaan Cina juga mulai membeli Lu Hua. Lu Hua itu berarti racun ular ya, dan membeli racun ularnya dalam jumlah besar. Sukses besar dalam karirnya, miliarder sendiri. Kisah ini memberitahu kami hanya ketika bersatu maka Anda akan memiliki kekuatan. Jika dipersatukan oleh kontrol 90% sumber pemasok di Cina, Pi memiliki nilai karena blockchain public web 3 ini memiliki nilai lebih dari bisa ular. Ketika semakin banyak perintis datang untuk mendukung GCP, maka GCP akan menang. Jika sudah tertunda, itu akan menyeret semua perintis dan proyek. Meskipun Anda memegang banyak pi, Anda tetap tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, karena hanya pi yang berhasil Anda bisa sukses. Oke, gini maksudnya. Masalah racun ular yang dibahas sama itu sebagai contoh besar ya. Kalau menurut gue itu sama Dorisin diungkap sejarahnya gitu loh. Itu karena tadi kan gara-gara masalah pajak 6 negara itu tidak bersatu ya, yang di Tiongkok itu terpecah terus dibagi menjadi 6 negara karena tidak bersatu ya. Nah, muncullah ratu bisa ular ya, Lu Hua ini. Terus Amerika tertarik. Ini gue simpulkan sampai artikel ini disimpulkan sini dulu ya. Tertarik ya kan. Setelah itu membeli. Nah, karena harganya ini mulai murah Amerika dalam penawaran, akhirnya dihentikan pemasokannya gitu. Sampai akhirnya dibeli juga dengan harga tinggi oleh Amerika setelah mencoba membeli dari negara lain gitu. Ini Cina bertahan. Nah, ini Lu Hua ini atau ratu bisa ular ini gitu kan. Ini anggaplah kita harga konsensus gitu kan. Itu benar-benar harus dipertahankan gitu. Jangan sampai goyah oleh ya orang-orang yang menginginkan hasil cepat lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Sampai akhirnya menyerah juga tuh sama core team lah kita anggap, atau sama kita komunitas, karena memang kita menginginkan harga Pi Network itu harga GCP yang diajukan oleh Cina 314159 ya. Setelah bertahan, akhirnya Amerika melakukan negosiasi dan sukses besar gitu. Nah, itu makanya kenapa
Kisah ini memberitahu kami hanya ketika bersatu, ya kan, harga konsensus, maka Anda akan memiliki kekuatan gitu. Jadi ya kalau misalkan harganya masih pada kacau itu, waduh, repot bener asli. Nanti bakal gua lanjutin ke masalah yang lebih besar lagi ya, yang dibahas sama Dorisin ya. Nah, oke, Dorisin juga sendiri ini melanjutkan pembahasannya gitu loh. Oke, langsung lanjut ya. Melalui pentingnya timbangan dan ukuran terpadu Kaisar Qin Shi Huang dalam sejarah Tiongkok dan harga pembelian racun ular terpadu Lu Hua, kita bisa mendapatkan beberapa inspirasi. Masuk ke pai nih ya. 1. Harga pai perlu disatukan, dan hanya penyatuan yang dapat membuat pi benar-benar bersirkulasi dengan baik. 2. Hanya harga terpadu yang dapat menarik pedagang dan platform pemasok untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekosistem. Tanpa harga yang seragam, sebagian besar pemasok hanya akan menunggu dan mengamati atau mengeluarkan input produk yang kecil sehingga sulit untuk mencapai kemakmuran ekologis atau akan memakan waktu yang sangat lama. Aduh, gue berhenti di sini dulu nih. Parah. Ini artinya kalau harganya masih kacau gitu loh, itu disebut pemasok itu ya anggaplah perusahaan-perusahaan yang pengen gabung ke Pai Network itu ragu gitu loh. Itu mereka nggak mau gabung karena gimana bakal menguntungkan kalau harga Pai saja masih kacau, harga Pai saja rendah gitu kan. Itu aduh, marketplace scam banyak banget yang ini kenapa, mungkin ini salah satu kenapa core team bilang kenapa selalu mengingatkan jaga koin tuh maksudnya di sini mungkin jadi jaga koin tuh bukan hanya jangan sampai hilang, tapi jangan dulu digunakan sebelum harga konsensus itu keluar. Itu loh. Aduh, ini asli pembahasan sorry banget. Gue jujur ya, gue ini bahas sendiri atau bahas bareng-bareng atau ada yang nyimak, monggo silahkan dengan ekspresi gue, anggaplah gue reaction ya, atau memberikan reaksi terhadap ulasan dari Dorisin ini. Ini benar-benar luar biasa kata gue. Aduh, permasalahan diungkap dengan sedetail-detailnya di sini. Oke, kita lanjut lah ya. Gue daripada nanti biasa kepala gue hangat kalau misalkan aduh ya Allah, ini parah banget asli. Oke, gue lanjutin ya. Yang ketiga, ketika pemasok adalah entry bisnis, itu melibatkan persiapan laporan keuangan dan pengembalian pajak yang membutuhkan harga yang seragam untuk diterima untuk pengelolaan negara. Yang tadi itu ya. 4. Jika harga berkisar 1 sen hingga 310.000 dolar atau bahkan lebih tinggi hingga 1 juta dolar, ini merupakan lingkungan persaingan yang tidak adil dan berbahaya bagi pemasok dengan harga lebih tinggi. Bener banget, karena gini maksudnya. Jadi kalau misalkan harganya nggak seragam, ada yang 1 sen, ada yang 310 juta dolar, anggaplah kalau di marketplace itu ada yang 0,0 sekian gitu kan, ada yang sampai puluhan koin pai gitu. Misalkan kita anggap harga iPhone lah ya, harga iPhone misalkan ada yang memasang harga pai-nya itu 0, sekian, ada yang memasang misalkan puluhan koin pai, bahkan sampai ratusan. Itu kacau gitu loh. Nah, ini katanya merupakan lingkungan persaingan yang tidak adil dan berbahaya bagi pemasok dengan harga lebih tinggi. Mereka tidak dapat meyakinkan perusahaan mereka. Oke, kita lanjut ya. Mereka tidak dapat meyakinkan perusahaan mereka nih. Mereka mana tadi? Nah, mereka tidak dapat meyakinkan perusahaan mereka untuk memasuki jaringan pai untuk berpartisipasi dalam ekosistem.
juga ketika sebagian besar perdagangan atau pemasok atau platform ramah lingkungan menyatukan harga. Ya, itu akan menarik bisnis lingkungan luar masuk untuk membuat membuat siklus ramah lingkungan untuk menggunakan Pi sebagai pembayaran dan tidak perlu menukar ke fiat ya. Jadi mengapa pemasok membayar harga konsensus dan yang lain menggunakan harga 1 sen? Jika Anda memikirkannya, Anda dapat memahami mengapa harga Pi adalah 1 sen, terus $1 atau $100 hanya yang mau beli mau harga murah. Ini akal sehat. Jadi maksudnya ini cuma buat tim serok gitu loh, yang menggunakan harga segitu tuh 1 sen, $1 atau $100. Itu hanya yang mau beli, dalam artian yang mau narik koin Pi dari para perintis gitu loh. Ini akal sehat kata Dorisin ya. Kalau misalkan yang mau beli nih, misalkan tadi kita anggap harga iPhone ya sampai ratusan Pi gitu kan, itu damai banget yang dapat nyerok itu harganya. Aduh, mengapa banyak merchant yang secara aktif mendukung GCP? Di sini ya, jangan lupa bahwa diri mereka adalah pioner. Banyak orang membuat kesalahan dalam logika ketika melihat hubungan pelopor dan pedagang tidak hanya memiliki hubungan sebagai pembeli dan penjual, tapi juga memiliki kepentingan yang sama. Itu kita, sebenarnya pedagang sama pembeli itu sama kita itu. Oke, kita lanjut ya. Mengapa banyak merchant yang secara aktif mendukung GCP? Jangan lupa bahwa diri mereka adalah pioner. Banyak yang membuat kesalahan dalam logika ketika melihat hubungan pelopor dan pedagang tidak hanya memiliki hubungan sebagai pembeli dan penjual, tetapi juga memiliki kepentingan yang sama. Alasan mengapa penjual bersedia menggunakan harga GCP adalah karena menurut mereka Pi langka dan berharga dan mereka memiliki Pi di tangan mereka. Mereka berharap dapat mewujudkan visi Pi dengan usaha mereka sendiri. Gitu. Jika semua orang melakukan barter $1 ya kan untuk $1 dan $100, dapatkah mainnet dibuka? Apa resiko membuka mainnet? Apakah itu akan menyebabkan Pi gagal mewujudkan visinya atau menjadi Bitcoin berikutnya? Sekarang apakah itu pedagang konsensus rendah atau pedagang konsensus tinggi? Selama mereka memiliki Pi, Anda harus datang untuk duduk bersama untuk berdiskusi dengan harga terpadu. Ini kalau misalkan sampai harganya seperti ini, tadi Dorisin sampai bilang ini akan membutuhkan waktu lama. Ini penyebab kenapa open mainnet tuh bisa lama ya. Kalau misalkan harganya masih kacau, tidak mendukung harga konsensus, itu mengerikan ya. Itu loh. Banyak yang masih pakai, beda-beda lah intinya lah ya. Nah, makanya di sini sampai dikatakan dapatkah mainnet dibuka? Kalau harganya beda gimana mau dibuka? Apa resiko membuka mainnet? Ya habis koin Pi sama penyerok gitu kan. Dan perusahaan yang mau gabung ya nggak bakalan ada yang mau, harganya beda-beda gitu kan. Apa resiko membuka mainnet? Ya tadi itu. Apakah itu akan menyebabkan Pi gagal mewujudkan visinya atau menjadi Bitcoin berikutnya? Pasti gagal. Sekarang apakah itu pedagang konsensus rendah atau pedagang konsensus tinggi selama mereka memiliki Pi? Ini pedagang penyerok lah mungkin lebih tepatnya ya. Dorisin gak bilang penyerok gitu ya. Parah. Oke, ini udah artikel yang kedua udah habis. Kita lanjut ke artikel yang ketiga ya. Nih, kita lanjut. Nah, ini yang lebih mengerikan lah. Jika harga tidak bersatu sejahtera secara ekologis sangat sulit. Kami memiliki lebih dari 360 ekologi dari hackathon. Jadi sebenarnya nih
udah ada 360 perusahaan yang tergabung peserta hackathon itu kan. Tetapi bagaimana mereka dapat menentukan harga produk atau layanan mereka? Beberapa perintis berpikir bahwa harga GCP itu tinggi. Artinya Anda tidak tahu bahwa Pi di tangan perintis sangat terbatas. Jangan melihat bonus Pi karena kami tidak tahu kapan Anda bisa menggunakannya. Kebanyakan perintis mengunci 90% selama 3 tahun ini. Koin dasar koin dasar yang telah ditambang tepat waktu selama 3 tahun hanya lebih dari 3.000, maksimal hingga 300 koin dapat digunakan selama 3 tahun. Dan banyak di antaranya yang terkunci 100%, sama dengan saya, katanya Dorisin ya. Lingkaran keamanan saya dan mata uang dasar tidak dapat digunakan. Saya memiliki Zero Pi selama 3 tahun, katanya. Jadi saya mengubah red yang menjadi 90% terkunci dan menunggu pemetaan berikutnya dari Juli tahun lalu hingga sekarang hanya 95 koin. Setahun lagi 90% dari posisi terkunci hanya dapat digunakan 9 koin. Nah, ini rinciannya ya. Dorisin saja sampai mengunci 100% karena beliau paham gitu. Nah, itu Pi itu berharga dan beliau tidak ingin membuang-buangnya begitu saja kok. Ini benar-benar utilitas yang atau proyek yang nantinya benar-benar akan berhasil, tapi sayang banyak yang salah menggunakannya ya. Aduh, kita lanjut lah ya. Saya menjalankan node. Nah, itu kan. Saya menjalankan node dan jika tidak ada node hanya ada sekitar 5 koin. Sebagian besar posisi terkunci 50% dan 25% telah habis dari barter atau penjualan selama ini, ya kan. Dan Pi perlu menjadi pelopor pembayaran peer-to-peer dan mata uang penyelesaian internasional sebesar 45 juta atau lebih dalam 3 tahun ini. Katak di dasar sumur akan menganggap langit sebesar sumurnya sendiri. Jika Anda memberitahu seberapa besar langit, itu akan mengatakan bahwa Anda gila. Banyak orang melakukan hal yang sama. Maksudnya, nih, diterjemahkan dalam masalah katak ya. Jadi, bagi yang tidak tahu nih, ya kan, bahwasanya Pi itu luar biasa gitu, dan dijelaskan tetap aja nggak akan bisa, bahkan kita akan dianggap gila lah gitu. Nah, makanya banyak orang melakukan hal yang sama gitu, menganggap ya, makanya minoritas kita tuh mayoritasnya orang-orang nggak percaya sama Pi Network gitu kan, dan menganggap kita gila. Nah, banyak orang melakukan yang sama. Penghasilan lingkaran hidup mereka sendiri dihitung dengan puluhan ribu dolar. Nah, maksudnya itu biaya hidup perorangan lah ya gitu. Sementara jadi tidak mungkin untuk memahami berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk penyelesaian internasional. Perusahaan impor dan ekspor dalam sebulan atau beberapa hari mungkin menelan biaya dana ratusan juta. Belum lagi perdagangan global yang jumlahnya sangat besar. Ini membicarakan masa depan ini dari sini. Aduh, untuk apa tuh ya? Kita lanjut dulu. Untuk menjadi mata uang kripto yang sangat berdaulat hanya harus seragam dan stabil. Hanya ketika standar keamanan harga seragam terpenuhi, mainnet dapat dibuka dengan aman. Oke, dan jika kita dapat mencapainya lebih awal, lebih banyak perusahaan besar dan perusahaan serta ekosistem akan masuk. Mereka semua mengamati komunitas kita sampai harga bisa bersatu dan stabil. Jadi itu jelas ya dikatakan gitu. Jadi banyak yang mengamati sebenarnya ini, menunggu harga benar-benar sesuai harga konsensus dan stabil gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalkan harga bisa bersatu, itu udah bakal banyak banget perusahaan, udah utilitas tuh bakal ekologi semua bakal banyak gitu loh. Mereka semua mengamati komunitas kita sampai harga bisa bersatu dan stabil. Hal ini dapat dilakukan dengan sangat cepat jika perintis dan pemasok bersatu. Oh, dengerin. Semua orang khawatir tentang KYC dan mempertanyakan mengapa sangat lambat. Nah, ini yang gue bilang sampai Dorisin membahas masalah KYC juga ya.
gitu loh. Kenapa kita tuh bertanya-tanya kenapa lambat gitu kan. Saya pikir jika Anda adalah bos sebuah perusahaan, Anda harus memahami apa itu pengendalian risiko. Nah, ada istilah pengendalian risiko ya, gitu loh. Sekarang di bawah meja pertukaran kepiat ya sangat merajalela, exchanger lah contohnya ya, ditukar kepiat. Ada juga banyak barter konsensus rendah seperti 1 sen, 1 dolar. Setiap pi koin Anda mungkin besar akan masuk ke sana. Oh gitu. Koin Anda kemungkinan besar akan masuk ke sana jika Anda melewati KYC lebih awal dan memetakan dompet Anda. Nah, jadi kalau misalkan banyak perintis nih, ini gua jelasin sejelas-jelasnya ya. Banyak perintis yang kalau misalkan banyak yang lulus KYC itu, yang sekarang aja belum banyak yang lulus KYC, yang sudah lulus KYC banyak yang menghambur-hamburkan koin pi-nya gitu loh. Itu itu pengendalian resiko kata Dorisian gitu loh. Ini koin pi ini untuk masa depan gitu, untuk perputaran, intinya untuk perputaran utilitas, ekologi, semua itu menggunakan koin pi nantinya. Kalau misalkan dihambur-hamburkan dan hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya tentunya yang sudah menyerok gitu, nanti visi dan misi core team gagal gitu. Maksudnya core team itu kan ingin merangkul orang-orang biasa supaya orang-orang biasa ini bisa juga merasakan seperti orang-orang kaya atau elit global gitulah, minimal gitu. Kita bisa hidup layak. Ya kalau misalkan yang mau ditolong aja nggak ngerti gitu loh, gua ngegas gak apa-apa lah. Karena emang ini pembahasan yang luar biasa gitu. Dorisian menjelaskan dengan sejelas-jelasnya di sini gitu. Aduh, ampun. Koin Anda kemungkinan besar akan masuk ke sana jika Anda melewati KYC lebih awal dan memetakan dompet Anda. Maka yang tadi gue bilang ya. Lalu apakah Anda memiliki kesempatan untuk mengubah nasib Anda di masa depan? Nah, ini yang perlu kita nanti. Anda akan berterima kasih kepada Tuhan karena KYC sangat lambat. Itu kata Dorisian ya. Aduh, ini jelas. Dorisian sampai bilang gitu, nanti Anda akan berterima kasih kepada Tuhan karena KYC sangat lambat. Itu ini bukan berarti malah menyalahkan core team gitu loh. Kita malah akan bersyukur banget ya. Karena gini, kalau misalkan sudah KYC otomatis koin migrasi. Kalau sudah migrasi, koin ada di dompet. Kalau sudah di dompet, otomatis akan dihambur-hamburkan. Itu masalahnya yang dikhawatirkan oleh core team, yang dikhawatirkan oleh Dorisian. Itu loh, kenapa KYC lambat? Karena udah bisa melihat ini utilitas sekarang masih kacau, harga masih tidak stabil, banyak yang perbedaannya tuh luar biasa gitu loh. Nah kalau misalkan udah KYC massal nih, KYC massal langsung jebret terjadi semua itu kan, gila. Koin pi itu akan habis diserok oleh orang-orang yang elit global. Gua katakan elit global lah, karena mereka tuh tidak mau mengerti kepada orang-orang yang bawah gitu loh. Itu masalahnya. Gue nggak menyalahkan siapa-siapa di sini, cuman gue memperjelas aja bahasa yang disampaikan oleh Dorisian itu loh. Oke ya, gue kira ini cukup jelas dan sangat jelas gitu. Nah ini ada sedikit tambahan lagi dari Dorisian. Oke, ini sangat-sangat penting ini pembahasan kali ini. Kita baca sama-sama. Hari ini saya menerima beberapa laporan validator bahwa mereka menerima lebih banyak KYC untuk divalidasi. Dari sudut pandang saya, ketika risikonya lebih rendah, kecepatan KYC akan lebih cepat. Apa yang membuat risikonya lebih rendah? Anda menghargai pi Anda dan Anda lebih banyak dan ada lebih banyak pedagang yang datang ke lingkungan untuk mendukung gitu loh. Jadi yang maksud Dorisian ketika resikonya lebih rendah, kecepatan KYC akan lebih cepat gitu. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita tetap bertahan dengan harga konsensus itu kan, itu Anda menghargai pi dan
ada lebih banyak pedagang yang datang ke lingkungan untuk mendukung gitu loh. Jadi kalau misalkan harganya stabil, sejahtera, damai lah pokoknya itu juga perusahaan-perusahaan yang mau gabung juga pasti secepatnya lebih banyak yang gabung. Karena apa? Karena harga sudah stabil gitu loh. Kalau misalkan saingannya kayak gitu, misalkan gua ambil contoh ya, bersaing sama, ini kan sama, misalkan dagangan sama ya. Nah, dagangan sama, yang sana misalkan nih ngejual mie instan, gua misalkan jual harga 5.000, ini simpelnya ya. Di sana jual harga 2.000. Barang gua nggak laku dong, gitu kan? Itu masalahnya. Dan ada bahkan yang ngejual harga lebih tinggi dari gua. Itu membingungkan, itu kacau gitu loh. Ini yang ingin ditegaskan oleh Dorisian ya, gitu loh. Aduh, pokoknya ini pembahasan kalau gua mau 1000 kali bilang luar biasa juga ini benar-benar gitu. Karena apa? Karena ini permasalahan yang sebenar-benarnya tengah terjadi di Pi Network gitu. Gua sangat berharap semua pioner nonton video ini gitu. Mau itu yang khususnya yang nggak punya Twitter ya, gitu loh. Khususnya yang nggak punya Twitter, atau kalau misalkan yang punya Twitter juga silahkan kalau mau dengar gua ini bahas. Banyak emang perkembangan disampaikan sama youtuber lain, gua nggak mau tahu lah itu, gue kesampingkan dulu. Ini yang paling penting disampaikan oleh core team langsung, oleh Dorisian langsung, yang benar-benar bahkan beliau ini selaku salah satu pendiri gitu, termasuk tim inti. Makanya kenapa beliau bisa tahu detail permasalahan yang terjadi di Pi Network gitu loh. Kayak gak apa-apalah gua ngegas, mau gimana lagi, karena emang ini permasalahannya parah gitu loh. Parah banget kalau gua bilang gitu. Parahnya apa? Parahnya banyak perintis yang acuh gitu loh. Banyak perintis yang hanya ingin hasilnya saja, tapi tidak peduli dengan lingkungan yang terjadi, termasuk permasalahan yang terjadi di core team ya, apalagi tentang masalah perbedaan harga konsensus gitu. Sabar gitu. Kalau misalkan harga konsensus benar-benar terjadi, makanya kenapa core team kemarin melakukan panggilan resmi, memanggil dengan secara langsung kepada perintis untuk membuat video 10 detik, berdurasi 10 detik gitu kan, dengan hashtag what I do for Pi gitu kan. Itu untuk menggembar-gemborkan bahwasanya harga konsensus banyak yang setuju gitu loh, dan musnahkan semua itu yang tidak setuju itu biar percaya gitu loh. Yang banyak marketplace yang scam tuh lagi ditangani sama core team. Nah, tugas kita itu di video sebelumnya udah gua bahas, ada 7 poin dari Dorisian juga, itu apa yang bisa kita lakukan ada gitu di sana, di video sebelumnya udah gua bahas. Nah ya kan, udah pokoknya kayak gitulah. Ini udah panjang banget, udah bodo amat gua ya. Yang jelas gue berniat untuk memberikan informasi dengan sejelas-jelasnya kepada semua yang mau mendengarkan. Oke, ini pembahasan parah kalau gue bilang, parah pentingnya. Oke, thank you. Gak perlu gue simpulkan ini pembahasan. Kenapa nggak gue simpulkan seperti biasanya? Karena di setiap inti informasi Dorisian ini penting semua itu. Kesimpulannya itu semua itu, ngapain disimpulkan, cuman cukup dipahami itu saja gitu loh. Oke ya, gua pantang menyerah, gua memberikan informasi kalau kayak gini caranya. Udah kacau lah ya. Oke, gua Mang Adun pamit undur diri. Thank you kalau yang udah mau ngobrol atau ngedengerin, nyimak informasi dari gua ini ya. Ini informasi sebenarnya buat yang udah punya Twitter mungkin biasa gitu kan, tapi yang nggak punya Twitter ini sangat penting gua bilang. Oke, thank you ya, thank you. Nanti gua lanjutin lagi di video berikutnya. Thank you buat yang udah like, komen, ngobrol-ngobrol bareng gua juga, yang subscribe, membagikan video gua ke semua sosial media, terserah itu kemana aja lah, ke tetangga juga gak apa-apa. Oke, thank you. Gua Mang Adun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.